Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialistin Utwi Herlina, NIM 180321110028. Di sini saya dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam C. Saya akan mempresentasikan pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam? Iya atau tidak? Mengapa? Jelaskan alasannya lebih awal. Indonesia di sini merupakan negara terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia di antaranya yaitu hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pada subsektor hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang terluas nomor 3 di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Hutan merupakan potensi yang sangat besar yang mencakup kayu dan semua makhluk hidup yang mendiami dalam hutan tersebut. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu subsektor lautan. Melihat dari Indonesia merupakan negara maritim dan terdiri dari beberapa pulau yang mengelilinginya. Lautan yang ada di Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan. Sumber daya alam berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Selanjutnya yaitu pada subsektor migas. Pada cadangan minyak Indonesia tercatat saat ini 3,8 miliar barel. Lalu dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi yakni sebanyak 74 cekungan yang masih menyimpan potensi minyak sekitar 7,5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Yang keempat yaitu pada subsektor batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Cadangan batu bara terbukti kini menyentuh 39,89 miliar ton. Sementara cadangan komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut sama dengan cadangan produksi biji selama 39 tahun. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda melihat tentang penipisan dan kelangkaan cadangan sumber daya alam di Indonesia untuk sumber daya hayati dan non-hayati? Pada masa sekarang ini, kelangkaan dan menipisnya sumber daya alam di Indonesia sudah banyak dirasakan oleh setiap orang atau masyarakat tertentu. Contohnya, kelangkaan akan BBM, gas, dan lain-lain. Manusia secara tidak sadar telah menggeruk habis semua sumber daya alam yang terdapat di bumi ini untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sampai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui pun berkurang perlahan-lahan atau bahkan sampai habis, sehingga menimbulkan suatu kelangkaan yang terjadi pada masyarakat. Kelangkaan pada sumber hayati dan non-hayati ini terjadi karena tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia dengan komoditasnya, disebabkan terjadinya masalah kelangkaan sumber daya alam. Menipisnya sumber daya alam dikaitkan dengan ketimpangan sosial, mengingat bahwa sebagian besar keanekaragaman hayati berada di negara berkembang. Menipisnya sumber daya ini dapat mengakibatkan hilangnya jasa ekosistem untuk negara-negara tersebut. Saat ini terdapat perhatian khusus terhadap kawasan hutan hujan yang menyimpan sebagian besar keanekaragaman hayati di bumi.
Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana menurut Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masif untuk tujuan pembangunan. Di sini, eksploitasi sumber daya alam untuk menunjang pembangunan harus diselaraskan dengan kondisi sosial masyarakat di negara tersebut, karena lingkungan hidup sebagai objek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia, agar interaksi antara keduanya harmonis, serasi, dan saling mendukung. Oleh karena itu, upaya untuk membangun integritas antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan harus disinkronkan mulai dari tahapan awal hingga akhir, agar terciptalah suasana lingkungan hidup yang mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat dan daerah. Eksploitasi tersebut terhadap SDA secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik dengan tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya secara pastilah membawa dampak bencana dan malapetaka ekologis bagi kelestarian dan keseimbangan ekosistem dari kehidupan manusia di dunia. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Jawablah pertanyaan Anda berdasarkan 1 dari 6 jurnal yang pernah Anda ulas sebelumnya dan sebutkan judul jurnalnya. Dalam jurnal yang saya ulas sebelumnya yaitu berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada studi kasus di Kabupaten Kuningan. Dijelaskan bahwa konservasi sering diterjemahkan sebagai the wise use of natural resource atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi, berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk masa sekarang. Sedangkan dari sisi ekologi, konservasi merupakan mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam merupakan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.